Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tertunda. Oke, berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 229 tadi, ini ada pertanyaan masalah keluarga yang pengen mendapatkan solusi sekarang. Saya seorang wanita 23 tahun, baru menikah kurang dari 2 bulan. Setelah menikah saya baru tahu jika suami saya menikah dalam keadaan merasa terpaksa, sudah mengatakan pada keluarganya jika belum siap menikah, namun keluarganya tetap menasihati untuk tetap menikah. Suami merasa terpojok dan akhirnya menikahi saya. Beliau memilih saya tanpa alasan. Selama pernikahan tidak ada inisiatif untuk mencium, apalagi berhubungan suami istri. Bahkan saya meminta dicium pun tidak diberikan karena baginya itu hal yang mengerikan. Beliau menginginkan tidak memiliki momongan terlebih dahulu. Saya menawarkan berhubungan dengan alat kontrasepsi. Beliau tetap menolak. Awalnya saya memakluminya karena beliau menikah dalam keadaan terpaksa dan mentalnya belum siap seperti yang beliau katakan, meski usianya sudah beberapa tahun di atas saya. Sebulan setelah menikah, ada sebuah notifikasi muncul di laptop saya. Awalnya saya mengira itu dari akun milik saya. Saya buka dan baru menyadari jika itu milik suami. Entah mengapa saat itu saya tetap scroll ke bawah, padahal biasanya saya tidak memeriksa HP suami. Sendirinya pun saya tidak pernah minta diberitahu. Singkat cerita, saya terkejut mendapati pembicaraan suami dengan seseorang. Saya gemetar dan panas dingin membacanya. Suami saya meminta foto yang bikin klepek-klepek dan biasa dilihat ketika kangen, karena foto yang lama sudah hilang. Saya semakin terkejut karena mereka sejenis. Mereka juga merencanakan bertemu dan membeli alat kontrasepsi di tanggal di mana suami saya izin pergi untuk survei perihal kerja dan menginap karena mau menjenguk teman yang sakit esok harinya. Hari itu saya mengizinkannya dan menyarankan untuk sekalian refreshing, karena sepertinya beliau tertekan dengan kehadiran saya sebagai istri di saat yang belum beliau inginkan. Saya juga mengatakan ingin makan apa atau jalan dengan teman enggak masalah. Saya transfer jika uangnya kurang. Saya tidak mengira jika kepergiannya terselip rencana seperti itu. Chat tentang permintaan foto tertanggal 2 minggu setelah kami menikah, dan mereka bertemu setelah 3 minggu kami menikah. Ketika saya membaca hal itu, suami saya juga masih berkomunikasi dan menanyakan kabar laki-laki itu. Pada saat ta'aruf, saya memang tidak menanyakan perihal orientasi seksual, karena saya rasa orang yang ngaji tentu tidak akan belok, apalagi latar belakangnya yang tinggal bersama orang ngaji dan orang tuanya tekun beribadah, semangatnya untuk mengaji tinggi. Menghadapi hal ini, saya sangat bingung. Saya ingin berpisah, tapi tidak tega dengan orang tua kami yang tentu akan sangat terkejut dan harus menghadapi mulut tetangga jika mempertahankannya.
Saya takut suami mengulangi lagi, apalagi suami berencana kerja di tempat yang jauh. Saat itu pun beliau berada satu kota dengan laki-laki yang mengirimkan foto dan berbeda kota dengan saya. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Apakah menjadi satu alasan yang dibenarkan jika saya ingin menebus diri saya dengan mengembalikan mahar yang diberikan? Mahar yang dalam bentuk uang tunai sudah saya berikan untuk modal suami saya kerja, sehingga jika saya akan menebus diri saya saat itu belum bisa mengembalikan mahar uang tunai tersebut. Bolehkah saya menebus diri saya dengan mengembalikan mahar perhiasan dan uang tunainya dicicil, atau saya bayarkan jika sudah memilikinya? Mohon doanya agar saya dan keluarga diberikan kelapangan menghadapi ujian dan menegakkan agama Allah. Terima kasih atas jawabannya. Sebelum menjawab ini perlu kami tegaskan. Terbukti toh LGBT. Jangan dikira hanya ada di barat. Jangan dikira hanya ada di Eropa. Maka perlu kita waspada Bapak Ibu terhadap putra-putri kita. Ternyata LGBT sudah masuk di keluarga kita, dekat sekali malah. Ini satu bentuk keprihatinan. Ya. Maka sejak awal dibacakan tadi, dicium tidak mau, di ini tidak mau, tiba-tiba muncul, jangan-jangan penyuka sesama jenis. Ternyata betul. Ini satu hal yang mengkhawatirkan. Kalau tidak tobat, ini mengundang azab ini. Seperti kaumnya Nabi siapa? Lut. Baru kemarin kaum-kaum yang dibinasakan. Jangan dikira kita walah aman itu kan di luar sana, di luar negeri dan lain sebagainya. Kata siapa? Adanya kemarin kita brosurkan seperti itu, biar kita orang tua ini waspada terhadap diri kita sendiri dan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Jangan meniru jejak langkah kaki kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah itu. Lah terus bagaimana? Suaminya mau tobat apa tidak? Itu bisa disembuhkan kok, dengan catatan yang bersangkutan niat. Niat dan mau menempuh jalan kesembuhan. Dijamin oleh Allah bisa disembuhkan. Biasanya orang-orang seperti itu yang tidak mau berubah akan berdalih sebagai pembenarannya. Dia akan mengatakan biasanya, loh, saya juga tidak minta terlahir seperti ini. Kalau boleh memilih, kalau boleh meminta, saya juga kepingin menjadi laki-laki yang normal, tidak dilahirkan seperti ini. Kata siapa Allah melahirkan? Manusia sudah sejak lahir seperti itu. Nabi kita bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia, bayi yang dilahirkan itu membawa fitrah. Termasuk gender ini ya fitrahnya laki atau perempuan sudah. Yang menyebabkan seperti itu lingkungan. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisani au yunasironihi au yumajjisanihi. Lingkungan yang bisa menyebabkan seperti itu. Berarti bukan sakit bawaan. Bisa disembuhkan dengan catatan ya,
niat betul ingin berubah karena Allah, takut betul. Tapi kalau suami jenengan tidak punya niatan untuk berubah, tidak punya niatan untuk berhenti dari kemaksiatan itu, bukan tidak hanya boleh, bukan hanya sebatas boleh tidak mengembalikan mahar, harus gitu loh. Kalau suami memang tidak mau berubah, tidak mau berbenah dan tidak mau bersabar mengikuti proses pengobatan. Kalau memang tidak mau, terus dilampiaskan, jadi suka pada laki-laki tapi dilampiaskan dengan laki-laki, ya sudah, hentikan, kembalikan maharnya. Laki-laki seperti itu tidak thayyib untuk jenengan, karena tidak mau berusaha untuk berhenti. Kalau mau berusaha, ikhtiar insani dilakukan, berobat, sabar dalam proses pengobatan itu, dan mohon keridhaan dari Allah, mohon pertolongan dari Allah, insya Allah sembuh itu. Kasihan, kita tidak benci pada orangnya, tapi kasihan. Kenapa? Karena perbuatannya persis seperti perbuatan kaum Lut. Maka hal yang sama pun akan Allah timpakan pada dirinya nanti. Maka kalau panjenengan ingin melepas, kembalikan semua mahar. Nah ini kan ada fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Berarti hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah tidak tegak dalam rumah tangga jenengan. Maka kembalikan maharnya. Lah besok lagi semuanya ini, baik itu pengurus, orang tua maupun tim serasi di MTA, bukan satu aib lagi, bukan hal yang tabu lagi ketika menta'arufkan dalam data diri, menanyakan orientasi seksual. Itu bukan hal yang tabu. Dan ini bukan hanya yang sekali. Ada seorang perempuan dinikahi, dikawini oleh laki-laki, diajak hubungan tidak mau. Berjalan setengah tahun atau 7 bulan, ternyata ketahuan perempuannya ini penyuka sesama jenis alias lesbian. Ya Allah yang kasih tahu, seperti tadi istri kasih tahu, dikasih tahu oleh Allah. Biasanya tidak pernah lihat-lihat HP suami, kemudian melihat. Dan yang perempuan beberapa waktu yang lalu itu juga sama. Suami tidak pernah ngecek HP istri, kemudian suami ini kok tiba-tiba ngecek HP istri, gelalai, karena Allah sudah punya skenario. Biasanya di password, itu pas istri mandi, HP-nya ditinggal, HP-nya tidak terpassword, dipegang oleh suami, dilihat, dan na'udzubillah, astagfirullah, suaminya itu gemetar persis yang disampaikan tadi. Ternyata istrinya itu yang tidak mau disentuh sekian lama, itu ternyata punya video-video dirinya, yaitu istri tadi, sedang melakukan hubungan dengan perempuan lain. Kaget suaminya. Ya. Ini menjadi perhatian kita bersama, Bapak Ibu, ya. Ingat, di setiap generasi tantangan dakwah berbeda, umatnya pun juga berbeda. Saat ini, sadar atau tidak sadar, ikhlas atau tidak ikhlas, MTA juga dititipi oleh Allah umat yang namanya milenial itu. Umat milenial tumbuh kembangnya
beriringan dengan kemajuan teknologi yang sangat dahsyat. Tumbuh kembang generasi saat ini, generasi milenial, itu beriringan, berjalan lurus, berdampingan dengan kemajuan teknologi yang sangat dahsyat. Tumbuh kembangnya berjalan bersama-sama dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan jaringan internet, dengan kemajuan Android dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga generasi anak-anak kita yang sekarang ini, Bapak Ibu, mari kita buka hati kita, buka mata kita, buka telinga kita, pikiran kita luas-luas. Bahwa saat ini anak-anak kita tumbuh kembangnya berjalan berdampingan dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kemajuan jaringan internet, kemajuan gadget. Semua informasi masuk ke situ. LGBT masuk ke situ, semuanya bisa ditonton di situ. Memang kemajuan teknologi banyak manfaatnya untuk dakwah. Jaringan internet, kemajuan internet, manfaatnya untuk dakwah juga besar. Namun anak-anak kita, SD, SMP, itu belum tahu manfaat, kebaikan dari internet, dari gadget itu. Maka rusak. Hati-hati ya. Saat ini kalau kita mau menyadari sebetulnya Bapak Ibu ya, ada 3 hal yang ingin dirusak dari generasi Islam ini. Ada 3 hal. Yang satu pemudanya, kedua wanitanya, ketiga media massanya. Terhadap generasi Islam ini, kalau kita mau menyadari sepenuhnya, sebetulnya ada 3 hal yang saat ini sedang menjadi PR besar kita. Melalui media massa, melalui apapun bentuknya media massa itu, generasi kita hendak dirusak. Perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita hendak dirusak. Kalau generasi Islam dirusak dengan itu semua, kalau sudah rusak ya sudah, Islam tidak akan kuat lagi. Maka tidak perlu dengan senjata merusak generasi Islam. Cukup dengan hal-hal yang menyenangkan, melenakan, melalaikan. Tumbuh kembang pemuda kita saat ini, mau tidak mau, beriringan dengan kemajuan zaman, kemajuan internet, kemajuan gadget, ini, itu, dan lain sebagainya. Maka tidak bisa kita lepas anak-anak dengan itu semua. Potensi yang terjadi ya seperti ini. Mendidik, membimbing, membina umat saat ini lebih sulit dari puluhan tahun yang lalu. Kenapa? Karena dulu tidak ada kemajuan teknologi, tidak ada ini. Paling apa toh hiburannya TVRI, itu pun dunia dalam berita dan hitam putih. Ya. Nonton TV berjamaah di salah satu rumah. Orang yang punya TV dulu itu dipastikan oh itu orang kaya. Kalau anaknya lagi jutaan, tidak boleh nonton di rumahnya, jendela ditutup. Padahal semua teman di dalam nonton TV. Itu dulu. Sehingga cara kemaksiatan itu sekarang ini lebih terbuka lebar, terbuka luas, menyentuh ke berbagai usia. Dulu itu kalau ada perempuan
yang roknya tersingkap, betisnya terlihat sedikit saja sudah aib sekali, sudah tabu. Nah, sekarang bukan hanya betis, malah turun dalan dicopot, pamer, dan itu menjadi hal biasa dengan dalih modernitas, kemodernan. Kalau perempuan telanjang itu dikatakan perempuan modern, sudah kedahuluan dengan binatang. Binatang sudah sejak dulu telanjang. Tapi kalau membuka aurat itu dikatakan modern, maka binatang lebih modern. Binatang itu lebih modern. Ketek, monyet itu lebih modern. Lebih modern itu. Mohon maaf, pangapunten. Binatang saja yang tidak punya akal sehat, tidak punya kolbun, sejantan-jantannya binatang, tidak mau dengan pejantan lain. Selembut-lembutnya betina, tidak mau dengan betina lain. Padahal binatang tidak punya akal sehat. Tapi masih bisa membedakan karena tunduk patuh pada Allah. Pitik jago lewat pitik jago, tidak mungkin nubruk kawin itu. Yang ada tarung, kalau toh harus tarung. Malah tadi disampaikan mau bertemu, dah janji untuk membeli alat apa tadi? Kontrasepsi. Kontrasepsi berupa kondom. Kontrasepsi yang dibeli kondom. Beli kondom? Ya. Dia terus lewat ngendi? Coba beli alat kontrasepsi, terus ngendi? Kuping. Aneh toh? Kok beli alat kontrasepsi ke harga apa? Kalau itu laki dan perempuan wajar, ada pintunya. Lah ini lanang do lanang piye terusan? Kok harus pakai alat kontrasepsi bareng? Kalau ini tidak bertobat, lebih hina, lebih rendah di sisi Allah daripada binatang. Coba dibuka ayatnya, diingat kembali. Walaqad zara'na Al-A'raf 179. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah anugerahi kita mata hati. Untuk apa? Agar kita bisa melihat kemahakuasaan Allah, aturan Allah, mana yang hak, mana yang batil. Allah anugerahkan kita penglihatan untuk melihat mana yang hak, mana yang batil. Allah anugerahi kita pendengaran untuk mendengarkan mana yang hak, mana yang batil. Allah anugerahkan pada manusia
akal pikiran. Untuk apa? Memikirkan mana yang hak, memikirkan mana yang batil. Kalau itu hak, ikuti. Kalau itu batil, tinggalkan. Tetapi manusia tidak mau menggunakan itu semua. Diberi penglihatan, malah digunakan melihat yang batil-batil. Kalau penglihatan hanya untuk melihat, binatang pun juga punya mata untuk melihat, sama-sama bisa melihat. Kalau pendengaran mendengar yang batil, binatang pun juga bisa mendengar. Maka wajar kalau binatang itu tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Karena binatang tidak punya mata hati, binatang tidak punya akal pikiran. Maka binatang tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Endi bojone kancane, itu binatang gak ngerti. Maka kalau pejantan berhasrat, ada betina, ya sudah, tidak perlu nikah hijab kabul. Itu binatang, gak punya mata hati, gak punya akal pikiran. Tetapi sebinatang-binatangnya binatang, yang namanya pejantan tidak akan berkawin dengan pejantan. Yang namanya betina tidak akan kawin dengan betina. Tidak mau mereka. Padahal sudah sebinatangnya binatang. Tetapi ada manusia yang diciptakan oleh Allah dengan mata hati, dengan akal pikiran, bisa tahu yang benar, bisa tahu yang salah. Kok ada pejantan dengan pejantan? Betina perempuan pejantan. Iya, karena ini lebih hina dari binatang, ya wis pejantan ngono wae. Betina juga dengan betina. Artinya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kalau ini tidak dihentikan, tidak tobat, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina, lebih rendah di sisi Allah daripada binatang. Kenapa? Karena manusia punya mata hati, punya akal sehat, kok perbuatannya, kelakuannya ngungkuli binatang. Yang tidak punya mata hati, tidak punya akal pikiran. Kalau binatang seperti itu, ya, pejantan nubruk betina, mbuh wi pasangane sopo, itu tidak dosa binatang, karena tidak punya akal, tidak punya mata hati. Wajar gitu loh. Nah, kalau ada laki-laki, dia belum ijab kabul terus berzina dengan perempuan, itu ya lebih rendah daripada binatang. Apalagi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Maka kami tegaskan Bapak Ibu, ya, jangan tersinggung jika nanti pengurus atau tim serasi menanyakan data dari putra-putri panjenengan terkait orientasi seksual. Itu harus di depan. Itu tidak aib, tidak tabu, karena bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali kejadian seperti ini ada di tengah-tengah kita. Sudah beberapa kali. Maka bantu. Kasihan. Ada bantu untuk tobat. Kalau memang tidak mau, ya sudah, kembalikan maharnya sudah. Nah, urusannya nanti terserah dengan Allah. Ya, ada lagi?